pimpinan saya ambil alih. Pasang tanggul. Marajo, istirahat di tempat. Hadirin dan tamu undangan yang kami hormati, pada upacara detik-detik proklamasi tahun 2024, bertindak selaku Komandan Upacara Kolonel Infantri Nurwahyudi, SEMI Pol, lulusan Akademi Militer tahun 2001, jabatan Komandan Satuan 81 Kopassus, bertindak selaku cadangan Komandan Upacara Kolonel Penerbang Luki Indrawan SAP MM, lulusan Akademi Angkatan Udara tahun 2001, jabatan Kepala Dinas Operasi Lanut Surya Dharma, bertindak selaku Perwira Upacara Brigadir Jenderal TNI Bayu Permana, lulusan Akademi Militer tahun 1994, jabatan Kepala Staf Komando Daerah Militer 6 Mula Warman, bertindak selaku Komandan Kompi Paskibraka Kapten Marinir Muhammad Adam Septian Keulana STH, lulusan Akademi Angkatan Laut tahun 2014, jabatan Komandan Kompi E Batalion Infanteri 3 Brigade Infanteri 2 Pasmar 2 Korps Marinir, bertindak selaku cadangan Komandan Kompi Paskibraka Kapten Infanteri Muhammad Zainuddin Firmansyah STH MSI, lulusan Akademi Militer tahun 2014, jabatan Kaur Dalkar Spabanja Binkar Spers Kopassus. Hadirin yang kami hormati, perlu kami sampaikan bahwa pasukan pengibar bendera pusaka merupakan putra-putri terbaik bangsa Indonesia yang terdiri dari 38 provinsi di bawah asuhan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia. Adapun yang bertugas di pengibaran hari ini, pembawa baki Livenia Evelyn Kurniawan, asal sekolah SMA Katolik Santo Fransiskus, pengiriman dari Provinsi Kalimantan Timur. Cadangan pembawa baki Lutfia Naura Syifa Utoyo, asal sekolah SMA Negeri 1 Kendari, pengiriman dari Provinsi Sulawesi Tenggara. Pengerek bendera Tri Andiaksa, asal sekolah SMA Negeri 1 Parepare, pengiriman dari Provinsi Sulawesi Selatan. Pembentang bendera Akmal Faiz Ali Kadafi, asal sekolah SMA Negeri 4 Semarang, pengiriman dari Provinsi Jawa Tengah. Danpok 17 Andre R.O. Kabagaimu, asal sekolah SMA Negeri 1 Wamena, pengiriman dari Provinsi Papua Pegunungan. Danpok 8 Vivandra Ardiansyah Daud, asal sekolah SMA Negeri 1 Halbar, pengiriman dari Provinsi Maluku Utara.
upacara detik-detik proklamasi dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2024 siap dimulai. Laksanakan. Undangan dimohon berdiri. Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Negara Iriana Joko Widodo dan Wakil Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Hajah Huri Ma'ruf Amin tiba di tempat upacara. Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Negara Iriana Joko Widodo berada di Istana Negara Ibu Kota Nusantara. Wakil Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Hajah Huri Ma'ruf Amin berada di Istana Merdeka Jakarta. Penghormatan kebesaran kepada Inspektur Upacara. Hormat senjata! Tegak senjata! Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara. Lapor upacara detik-detik proklamasi dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2024 siap dimulai. Laksanakan.
Peringatan detik-detik proklamasi. Persiapan pembacaan teks proklamasi. Tanda kebesaran buka. Hormat, senjata! Tegak, senjata! Pembacaan teks proklamasi oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Tanda kebesaran tutup. Hormat, senjata! Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara. untuk mengenang jasa para pahlawan dan pejuang-pejuang bangsa, utamanya pendiri bangsa Bapak Bung Karno dan Bung Hatta, mengeningkan cipta dimulai.
Pembacaan doa oleh Menteri Agama Republik Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Ya Allah, ya Tuhan kami, di hari kemerdekaan negeri kami memohon kepadamu ya Allah, ilhamilah kami untuk dapat menyadari dengan benar rahmat agung anugerahmu, nikmat kemerdekaan kami. Berilah kepada kami dan pemimpin-pemimpin kami kecerdasan memahami arti kemerdekaan yang hakiki. Beratus tahun sudah kami dijajah bangsa asing, dan kini setelah merasa merdeka, kami mulai dijajah oleh nafsu dan kedengkian kami sendiri. Ya Allah, ya Tuhan kami, jajahlah kami oleh-Mu sendiri. Jangan biarkan selain-Mu, termasuk diri-diri kami, ikut menjajah kami. Jangan biarkan kami terus menjadi hamba-hamba-Mu yang tidak menyadari kehambaan. Kuatkanlah kami untuk hanya menghamba kepada-Mu dan menjadi tuan atas diri-diri kami sendiri. Ya Allah, ya Tuhan kami yang maha bijaksana, karunialah pemimpin-pemimpin kami kearifan dan kebijaksanaan. Bukakanlah hati kami untuk menjunjung tinggi kejujuran dan menegakkan keadilan. Bukakanlah hati kami untuk mementingkan kepentingan bersama melebihi kepentingan pribadi. Karuniailah bangsa kami pemahaman terhadap makna kemerdekaan yang sebenarnya. Ya Allah, Tuhan pemberi ribuan karunia, mampukan kami selalu menyanjung-Mu dengan segala puja. Hindarkan kami dari kebencian dan silang sengketa. Semoga rahmat dan berkah-Mu abadi menjelma. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, di bawah cakrawala keagungan dan kuasa-Mu, di bawah matahari kasih-Mu yang abadi, dalam balutan rahmat dan kemurahan-Mu yang tiada batas, kami berhimpun, menunduk dan bersimpuh, mengaturkan syukur atas nikmat kemerdekaan yang Engkau anugerahkan kepada bangsa kami. Wahai Tuhan yang Maha Kaya, wahai Tuhan yang Maha Sempurna, wahai yang kasih-Nya meliputi semua. Di bawah langit biru yang menyimpan kisah perjuangan ini, wujudkan kuasa-Mu, tebarkan kasih-Mu, himpun kami dalam selimut rahmat-Mu. Wahai Tuhan yang Maha menghimpun segala yang berserak, satukan hati kami dan padukan gerak kami, agar bisa bersama-sama menghadapi segala ujian dan meraih segala kebaikan. Himpun seluruh tekad dan semangat kami untuk terus bergerak dan berjuang bagi bangsa kami. Ya Allah, samudra kasih dan ampunan-Mu tiada mengering. Ampunilah para pendahulu kami yang telah menanamkan benih-benih kebaikan bagi negeri ini, para pahlawan yang telah merebut kemerdekaan, para perintis yang telah membangun landasan yang kokoh bagi kemajuan negeri ini. Dan ampunilah kami atas segala lalai dan khilaf dalam membangun kemaslahatan bagi bumi pertiwi. Ya Allah, muliakanlah para pemimpin kami, limpahkan cahaya petunjuk kepada mereka, akal, hati, dan jiwa. Bimbing dan pandu kami melewati masa-masa peralihan ini, agar bisa bergerak menuju kemajuan, keadilan, dan kesejahteraan, menyatukan segala gerak, langkah, dan tekad dalam mewujudkan Nusantara baru, Indonesia maju tanpa rintangan. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa kami, ampuni dosa guru, bapak, dan ibu kami, ampuni dosa para pahlawan kami, ampunilah dosa para pemimpin kami. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kasihi dan sayangilah kami seperti Engkau mengasihi dan menyayangi para kekasih-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Undangan disilahkan duduk kembali. Persiapan pengibaran sang merah putih. Langkah, tegap, maju!
akan laksanakan. Undang diri senjata. Hadap kanan, hadap kiri. Dua kali belok kanan, langkah tegap, maju. Jalan. Jalan di depan. Jalan. Henti. Jalan. Hadap kanan. Jalan. Tegak senjata. Jalan. Persiapan penyerahan sang merah putih oleh Inspektur Upacara kepada pembawa bendera. Hadap kanan, hadap kiri. Inspektur Upacara menuju tempat penyerahan sang merah putih. Penyerahan sang merah putih oleh Inspektur Upacara kepada pembawa bendera. Inspektur Upacara menuju mimbar upacara.
Tunggang kiri senjata. Hadap kiri. Langkah tegap maju. Jalan. Jalan. Hadap Undangan dimohon berdiri. Penghormatan kepada Sang Merah Putih dipimpin oleh Komandan Upacara. Kepada Sang Merah Putih. Hormat senjata. Hah?
Jaga senjata. Hah? Hadap, kanan. Hadap, kiri. Gerak. Kalau itu, terbang. Lurus. Luruskan. Lurus. Hadap. Tahu merah putih. Terbang. Gerak. Tekan. Gerak. Balik kanan. Angkau. Tegak. Maju. Jalan. Balik kanan. Kiri. Gerak. Tutup. Berdiri. Jalan. Berhenti. Gerak. Kontak. Formasi. Jalan. Belok, kanan, angkat, tegak, maju. Jalan, jalan, cepat. Gerak. Undangan disilakan duduk kembali. Hadap, kanan, hadap, kiri. Hah?
budi telah dilaksanakan. Laporan selesai. Terima kasih. Bubarkan. Bubarkan. Undang diri senjata. Hadap kanan, hadap kiri. Langkah tegap maju. Jalan. Belok kiri. Jalan. Undangan dimohon berdiri. Andika Bayangkari. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Terima kasih. Semuanya berjalan dengan baik. Bubarkan. Bubarkan.
inspektur upacara. Hormat senjata! Jaga senjata! Presiden Republik Indonesia dimohon menuju mimbar kehormatan. Undangan disilahkan duduk kembali. Istirahatkan pasukan. Parade. Istirahat. Marilah kita saksikan pengambilan ucapan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dari TNI Polri. Selamat ulang tahun ke-79 Republik Indonesia. Nusantara Baru, Indonesia Maju. Flybus pesawat TNI Angkatan Udara yang akan dipandu oleh Kapten Penerbang Iputu Satria Kedaton. Selamat siang, yang terhormat Presiden Republik Indonesia dan seluruh masyarakat Nusantara. Sesaat lagi akan kita saksikan bersama penampilan demo udara dari Garuda Flight pesawat tempur F-16 Fighting Falcon. Tentunya dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-79 Republik Indonesia. Untuk memeriahkan demo udara pada hari ini, Gempuru Garuda Flight yang terdiri dari 9 pesawat tempur F-16 Fighting Falcon akan menampilkan 3 buah manuver. High G-turn manuver, high speed spiral climb dan ditutup manis oleh manuver pamungkas Bowers. Bersiap datang dari arah belakang podium.
sambutan yang meriah untuk Garuda Fly. Menyusul dengan gagah berani, manuver selanjutnya dari Garuda Fly, High Speed Spiral Climb yang akan datang dari arah belakang podium. Mari kita sambut bersama. Menyusul satu pesawat lagi dari arah belakang podium. Selanjutnya ucapan selamat hari ulang tahun langsung dari kokpit pesawat tempur F-16 Fighting Falcon. Bangga mengucapkan selamat ulang tahun ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2024. Nusantara baru, Indonesia maju. Salam Swabuana Paksa Merdeka. Dirgahayu Republik Indonesia, Nusantara Baru, Indonesia Maju. Salam Swabuana Paksa. Terima kasih. Flypass pesawat TNI Angkatan Udara selesai. Pasukan disiapkan. Upacara selesai. Komandan upacara dapat membubarkan pasukan. Lepas sabur. Hah? Upacara selesai, para komandan pasukan sesuaikan rencana. Kerjakan. Balik kanan. Gerak. Bunda, diri, senjata! Gerak! Maju! Jalan!
Bapak Ibu yang kami hormati, dapat kami sampaikan bahwa pakaian adat Presiden dan Ibu Negara pada upacara peringatan detik-detik proklamasi tahun 2024 adalah pakaian adat Nusantara yang terinspirasi dari baju adat Kesultanan Kutai Kartanegara ing Marta Dipura, baju Kustim. Kerajaan Kutai Kartanegara di Provinsi Kalimantan Timur adalah salah satu kerajaan tertua di Indonesia, sekaligus cikal bakal Nusantara Indonesia. Baju Kustim adalah salah satu pakaian yang mempunyai kasta tertinggi di Kesultanan Kutai Kartanegara. Istilah Kustim berasal dari kata Kustin yang berarti kebesaran. Baju ini dipergunakan Sultan pada saat upacara penting pada masa Kesultanan Kutai Kartanegara dan pada saat upacara Erau sebagai upacara terbesar dan termegah yang diselenggarakan di Kesultanan Kutai Kartanegara ing Marta Dipura. Persembahan lagu-lagu oleh Orkestra dan Paduan Suara Nasional Nusantara. Merdeka!
dari tari Dayak Kenyah dan tari Jepen Kutai. Dibawakan oleh Mawar Deong, Novia Bakmit, dan Olivia Pardede dalam lagu Puspa Warni. Detik-detik pengibaran bendera merah putih telah dilaksanakan di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur. Tadi kita juga melihat bersama bagaimana perayaan di Istana Merdeka Jakarta yang dihadiri juga oleh Wakil Presiden Maruf Amin dan juga Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Sementara di IKN tadi kita lihat bersama sejumlah tokoh politik, lalu juga ada pejabat yang saat ini masih menjabat, dan Presiden Jokowi pastinya ditemani Ibu Riana dan juga Prabowo Subianto, Presiden terpilih 2024 yang juga hadir di Ibu Kota Nusantara Kalimantan Timur. Saat ini 3 penyanyi kebangsaan Indonesia juga memberikan suara terbaiknya untuk menghibur masyarakat yang hadir di IKN Kalimantan Timur. Iya, bahwa memang perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ini tahun ini berbeda seperti itu ya dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Kalau tahun ini dilaksanakan atau digelar secara meriah di 2 lokasi berbeda, yaitu ada di Istana Merdeka Jakarta dan juga ada di Ibu Kota Nusantara Kalimantan Timur. Keduanya sama-sama meriah dan hikmatnya pun juga sama seperti itu ya Reza ya. Dan kalau kita lihat ini saat ini yang sedang ditampilkan di layar kaca Kompas TV adalah perayaan atau pertunjukan kesenian yang ditampilkan di Ibu Kota Nusantara Kalimantan Timur. Dan kita juga akan melihat bagaimana kemeriahan peringatan hari ulang tahun ke-79 Republik Indonesia di Ibu Kota Nusantara Kalimantan Timur. Berikut kita sama-sama melihat kembali kondisi di sana.
Persembahan tarian nasional Borneo dan lagu Puspawarni selesai. Sekarang saatnya kami berdua untuk memberikan pengumuman siapakah di antara Bapak, Ibu hadirin terhormat dan berbahagia pada pagi hari ini yang mendapatkan predikat sebagai pengguna busana adat terbaik. Betul sekali, buat tepuk tangan ya Bapak dan Ibu hadirin sekalian. Luar biasa keberagaman Nusantara, kekayaan adat Indonesia bisa kita lihat dan rasakan bersama hari ini, Cesar. Ya. Bapak dan Ibu hadirin sudah menggunakan baju adat dengan begitu cantik, begitu gagahnya. Dan pada kali ini kita akan umumkan siapakah yang beruntung untuk mendapatkan predikat busana adat terbaik tahun ini. Ya, namun sebelumnya perlu kami informasikan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bekerjasama dengan Sekretariat Presiden memilih undangan yang menggunakan pakaian atau busana daerah terbaik. Betul sekali, Cesar, dan penilaian ini dilakukan terhadap bagaimana elemen tradisional diadaptasi dengan cara yang segar dan juga relevan dengan tren kontemporer, serta mempertimbangkan penggunaan bahan tradisional dan modern secara efektif. Untuk itu, semoga Bapak Ibu hadirin sudah siap karena sekarang saatnya kami mengumumkan siapa saja nama-nama yang mendapatkan predikat pengguna busana adat terbaik. Untuk yang pertama, Cesar dan juga hadirin, boleh berikan tepuk tangan yang meriah untuk pemenang busana adat terbaik di Ibu Kota Nusantara. Yang pertama diraih oleh Ibu Dona Chandra Ginting. Lalu berikutnya diraih oleh Ibu Mualifah Yuliana. Selanjutnya, Abi Manyu Arlindito. Dan sekali lagi ingin kami ucapkan selamat untuk peraih busana terbaik diraih oleh Dona Chandra Ginting dan berikutnya Mualifah Yuliana. Lalu sekali lagi Bapak Abi Manyu Arlindiato serta yang berikutnya adalah Ibu Lilis Suryani. Dan ada juga pemenang selanjutnya Bapak Edi Sofian dan Dr. Gigi Uswanul. Dengan tepuk tangan yang meriah. Boleh kami undang untuk berada untuk maju biar terlihat seperti apakah busana adat yang dikenakan. Ya. Betul sekali, Cesar. Sekali lagi kami mengundang untuk dapat berdiri dan juga maju kepada Dona Chandra Ginting, Mualifah Yuliana, Edi Sofian, Dr. Gigi Uswatun, dan juga Bapak Kanapi untuk dapat maju ke depan. Dan Bapak Ibu hadirin, kami berikan tepuk tangan apresiasi setinggi-tingginya. Dan sekali lagi, baju adat yang terpilih pada tahun ini Bapak dan Ibu ini dinilai sekali lagi bagaimana elemen tradisional yang khas ini terus diadaptasi dengan cara yang tentunya ini menambah semangat bagi tidak hanya para peserta upacara ya Rendra, tapi juga masyarakat di tanah air ini untuk tetap melestarikan budaya khas Indonesia dengan tampil semaksimal mungkin mengenakan pakaian adat terbaik mereka. Tadi diumumkan juga oleh pembawa acara tidak hanya bahan tapi juga penampilan semuanya menjadi unsur penilaian. Dan kita juga bisa berbincang dengan Nila. Ini setiap tahun apa selalu ada seperti ini ya? Siapa yang menjadi pemenang dari pakaian nasional terbaik? Pengibaran itu memang belum ada pelaksanaan menggunakan pakaian adat seperti itu, jadi masih menggunakan jas seperti itu ya. Baik. Ini juga untuk pengenaan pakaian adat ini juga bisa dibilang menjadi perhatian publik ya dari tahun ke tahun, tidak hanya di momen 17 Agustus tetapi juga kemarin ya tren-tren kita lihat di sidang tahunan MPR, Presiden Jokowi juga hadir mengenakan pakaian adat khas Betawi. Jadi juga mungkin bisa menjadi pertanyaan publik ini dari tahun ke tahun, kira-kira Presiden hari ini pakai baju apa ya, dan ini sudah terjawab. Presiden dan Ibu Negara mengenakan pakaian adat khas Kutai Kertanegara Kalimantan Timur.
Lalu bisa kami memasakkan hadiah. Ini namanya hadiah ya? Ya. Untuk para pemenang pakaian adat ataupun busana adat terbaik mendapatkan hadiahnya sepeda seperti ini. bisa menjadi ciri khas dari Presiden Joko Widodo ya, sepeda. Di setiap momen-momen besar, hari-hari besar, ataupun mungkin juga kunjungan presiden ke berbagai wilayah, ini biasanya hadiahnya sepeda. Sudah menjadi ciri khas dari Presiden Jokowi. Kira cari tahu juga ya, masih ada hadiah lain nggak selain itu? Atau mungkin ada nominasi lain? Baik, pemirsa, kita masih akan hadirkan informasi langsung dari Ibu Kota Nusantara dalam peringatan upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79, dan tetaplah bersama kami di Kabar Khusus Titiwan. Yang dikenakan oleh Presiden Joko Widodo ini, pemirsa, baju atasan berwarna hitam ini terbuat dari bludru. Kemudian baju ini diwarnai dengan ukiran emas di bagian depan tengahnya. Ini memberikan kesan mewah ya, Iqbal ya? Betul. Kalau yang digunakan ini menurut buku pakaian adat tradisional daerah Kalimantan Timur, pakaian adat kusting ini dipakai oleh suku Kutai pada upacara pernikahan oleh golongan menengah ke atas, dan kusting itu sendiri ternyata berasal dari kata kostum yang artinya adalah kebesaran ya. Ini kita lihat pemirsa, ini adalah Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo. Ini berjalan di atas karpet merah yang sudah dibentangkan di sana, Iqbal. Di Istana Garuda, IKN, yang diharapkan ini menjadi awal. Tadi juga sudah kita saksikan sendiri berdampingan dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Semoga ini menandakan transisi yang akan berjalan dengan lancar, nanti menuju ke pemerintahan yang baru, dan juga dimanfaatkan dari sebesar-besarnya manfaat bagi rakyat ya. Betul sekali. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar ya. Ini momentumnya 17 Agustus 2024. Kalau begitu pemirsa, itu dia live dengan para menteri, kemudian juga pimpinan lembaga negara yang hadir sebagai undangan. Begitu pula dengan Istana Merdeka Jakarta. Karena kita tahu bahwa untuk tamu ataupun peserta upacara di IKN dan di Jakarta ini dibagi. Ya, sekali lagi kami sampaikan juga pemirsa bahwa ini merupakan momen sejarah bagi Indonesia, karena untuk pertama kalinya upacara peringatan HUT RI yang ke-79 dilaksanakan di dua tempat, yakni di Ibu Kota Nusantara dan juga di Istana Merdeka Jakarta. Selain itu, untuk pertama kali juga upacara peringatan HUT ke-79 RI ini dilaksanakan di luar Jakarta. Tadi sejumlah momen juga kita telah saksikan bersama, pertemuan para tokoh setelah selesai jalannya acara pengibaran bendera merah putih. Dan nanti jam 15.45 waktu Indonesia Tengah pemirsa akan ada pelaksanaan juga upacara penurunan bendera merah putih. Baik, jadi kalau untuk prosesi pengibaran bendera ini mengikuti waktu dari waktu Indonesia Barat ya Rendra, tapi untuk penurunan nanti mengikuti waktu dari Indonesia Tengah. Nah mungkin kita bisa tanya juga kembali sama Nilam ya. Sekarang kan sudah selesai upacara pengibaran, nah nanti untuk sore hari penurunan seperti apa persiapannya sih Nilam biasanya kalau dari pengalaman Nilam? Kalau dari pengalaman saya sendiri, untuk persiapan upacara penurunan bendera nanti itu kita pastinya akan di touch up ya oleh tim makeup artist kita. Kemudian persiapannya kembali dari tempat istirahat kita menuju istana, kemudian kembali menunggu di ruang tunggu, kemudian sambil menunggu upacara dimulai kita masih di ruangan tersebut. Termasuk nanti untuk posisi-posisi yang nantinya akan melakukan penurunan bendera juga baru diumumkan nanti sore. Betul. Jadi untuk posisinya saat penurunan bendera pun sama sistemnya dengan kita saat penaikan. Jadi rekan-rekan yang penurunan itu baru mengetahui di daerah persiapan. Nanti biasanya tugas yang pagi di sore nanti ini akan seperti apa tugas-tugas yang akan dilakukan ya? Untuk tim pagi
akan bertugas sebagai gordon seperti tim sore saat pagi hari. Jadi bergantian ya? Siap, betul. Gordon itu semacam apa? Penjaga atau gimana tuh? Gordon itu semacam kalau bisa dibilang seperti pagar ayu mungkin ya. Oh iya. Untuk dilewati oleh Bapak Presiden beserta pejabat yang lainnya seperti itu. Baik, berarti kalau untuk di prosesi penurunan bendera nanti sore, Nilam itu posisinya apa saja sih yang menjadi mungkin memegang peran utama ya, tugas utama? Sebenarnya untuk penaikan Timur, pakaian adat dari mulai Sabang hingga Merauke ditampilkan begitu ya. Dan ini juga kita lihat ada Bapak Budiono di Istana Merdeka Jakarta. Usai mengikuti peringatan hari ulang tahun ke-79 Republik Indonesia. Ya, ini adalah momen yang menjadi sejarah terbaru di Indonesia, bahwa memang peringatan HUT ke-79 Republik Indonesia ini mencatatkan sejarah bahwa memang sebelumnya peringatan kemerdekaan Republik Indonesia ini dilaksanakan hanya di satu lokasi, tetapi di tahun ini digelar secara meriah di dua lokasi, yaitu di Jakarta dan juga di Ibu Kota Nusantara. Dua-duanya sama-sama meriah, dua-duanya pun sama-sama hikmat, dan tentunya dua-duanya pun juga dihadiri dengan undangan yang para pejabat publik gitu ya, datang. Bahkan daerah dari sejumlah wilayah di Indonesia saat ini dengan apik begitu, dengan cantik, dengan bagusnya ditampilkan seluruh masyarakat Indonesia yang hadir di upacara peringatan hari ulang tahun ke-79 Republik Indonesia, baik itu di IKN Kalimantan Timur maupun di Istana Merdeka Jakarta. Kami akan terus menjual visual terbaik Kompas TV untuk memperlihatkan bagaimana suasana terkini di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur dan juga Istana Merdeka Jakarta. Siapa-siapa saja sosok yang mungkin Anda bisa saksikan di layar kaca Anda, mengenakan pakaian adat favorit Anda mungkin, dan ini bisa menjadi referensi Anda ketika ingin mengenakan pakaian adat di tahun depan. Tentunya cantik-cantik sekali penampilan para pejabat dan juga undangan yang hadir dalam upacara peringatan HUT kemerdekaan Republik Indonesia di tahun ini. Dan Reza dan juga saudara, memang di tahun ini tema dari peringatan Hari Kemerdekaan adalah Nusantara Baru Indonesia Maju, yang dimana ada mengartikan ada transisi ke pemerintahan atau transisi kepemimpinan maksud saya, dan juga ada Indonesia menuju Indonesia Emas 2045. Sejumlah hiburan ditampilkan di Ibu Kota Nusantara ini juga turut memeriahkan peringatan hari ulang tahun ke-79 Republik Indonesia di IKN. Tadi kita juga sama-sama melihat Sofia Bahmin dan juga rekan-rekan dan teman-temannya menyanyikan lagu untuk tamu undangan yang hadir di Ibu Kota Nusantara Kalimantan Timur. Selanjutnya ini juga kita melihat bagaimana kemeriahan hiburan yang ditampilkan. Pakaian baju adat menjadi pakaian favorit saat ini di Ibu Kota Nusantara Kalimantan Timur. Dan kami harus jeda sejenak, saudara. Selanjutnya laporan khusus pengibaran bendera merah putih dapat Anda saksikan usai